kemuliaan hanya bagimu untuk selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak disembah, dipuji oleh semua yang bernafas. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan
akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa, sebentar kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, saudari kami, Nika Anderson, dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat Semangat pagi semuanya. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Senang sekali hari ini Sabtu 27 Juli 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan dan dikasih oleh Tuhan ya. Dan di akhir pekan ini kembali saudari kita Nika Anderson akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan Nika, waktu dan tempat untuk Nika. Terima kasih Pastor Yongki untuk waktu dan Haleluya. tempatnya. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semangat pagi ya yang ada di Amerika dan selamat sore yang ada di Indonesia. Semangat ya semuanya. Saya percaya kita memasuki hari yang baru dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh amat baik. Amin. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik buat saya. Tuhan Yesus baik buat kamu. Amin ya. Kasih setia Tuhan itu tak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya begitu kekal. Dia sungguh baik. Dia mengasihi kita semua. Oleh sebab itu, biarlah kita lebih sungguh-sungguh lagi mau menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kita di sini semua sudah menyenangkan hati Tuhan ya. Tetap keep on fire sama Tuhan ya. Tetap setia sampai akhir hidup kita. Takut akan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Saya percaya kita semua akan hidup berbahagia. Amin. Jadi dari setiap kita itu merindukan hidup berbahagia. Firman Tuhan pada hari ini biarlah berikan kekuatan buat kita semua dan kepada saya juga ya. Jangan ada pikiran negatif. Firman Tuhan pada hari ini bertema, jangan ada pikiran negatif. Kelihatannya simple ya, tetapi sering kita sebagai orang-orang beriman masih hidup dalam pikiran-pikiran negatif. Kalau kita masih hidup dalam pikiran yang negatif, secara nggak sadar, perkataan kita ini juga bisa menjadi negatif. Karena apa yang kita pikirkan itu keluar menjadi perkataan kita. Kalau kita emosi, kita marah,
kita nggak bisa kontrol diri kita, maka perkataan kita udah mulai kemana-mana. Bahkan kalau nggak sampai orang itu sakit hatinya, kita tuh nggak puas kalau nggak lihat mukanya orang itu sampai kita sakitin karena emosi kita, kemarahan kita sampai berlebihan. Sehingga akhirnya kita menjadi tidak sehat. Karena kebahagiaan itu bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh penuh pengucapan syukur, sungguh-sungguh kita mendekat kepadanya. Tetapi kalau pikiran kita diisi oleh hal-hal yang negatif, dan kita akhirnya mudah jatuh dengan pikiran-pikiran negatif, perkataan kita pun bisa negatif, sehingga hidup kita bisa menjadi tidak sehat dan tidak memiliki semangat. Ayat favorit dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi kita ini harus punya semangat yang kuat ya, katakan yang baik setiap hari. Maka yang segala yang kita katakan yang baik, segala yang kita pikirkan yang baik, itu akan terjadi dalam hidup kita semua. Mari kita lihat salah satu tokoh Alkitab ya. Kita mau belajar dari Yakub. Yakub di dalam Kejadian 42 sampai 43. Pada waktu itu saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir ya. Karena kelaparan besar terjadi di Israel pada waktu itu. Yakub dan anak-anaknya pun sebagai orang-orang percaya mengalami kelaparan. Setiap daripada kita tidak ada masalah. Kita pasti memiliki pergumulan masing-masing. Apapun itu bentuknya. Tetapi kabar baiknya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Seperti dikatakan dalam Mazmur 91 tadi ya. Walaupun dalam kesesakan tetapi Tuhan menyertai. Katakan yang baik. Apapun yang terjadi saat ini, saya nggak tahu pergumulan daripada setiap kita, tetapi selalu katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan punya rencana yang baik buat hidup kita semua. Kalaupun saat ini kita melihat belum baik, tetapi tetap katakan ada rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupku. Katakan yang baik, jangan berpikir yang negatif. Kalau kita berpikir yang negatif itu melemahkan kita, melemahkan iman kita. Kita menjadi mudah lemah. Saat kita lemah, akhirnya seperti Amsal 17:22 tadi, kita menjadi semangat, kita patah, tulang kita kering. Akhirnya kita tidak bisa melakukan hal yang baik karena kita melakukan berpikir yang negatif sehingga langkah kita pun, keputusan kita pun menjadi negatif. Mari kita buang segala pikiran-pikiran negatif. Yakub dan anak-anaknya mengalami masalah juga. Dia orang percaya, orang beriman. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Saat dia datang ke Mesir, dia bertemu dengan Yusuf. Yusuf yang sudah didera sebelumnya, yang sudah diperlakukan tidak adil, yang sempat dijual ke Mesir. Saat dia melihat saudara-saudaranya datang. Waktu itu yang datang 10 orang, termasuk Yusuf 11, berarti kurang satu ya, adiknya sendiri dari mamanya Rakel. Mereka satu ayah tetapi beda dua ibu ya. Jadi waktu melihat saudara-saudaranya ini, Yusuf itu begitu menangis dalam hatinya. Dia mengasihi saudaranya. Dia tidak berpikir negatif pada saat melihat saudaranya, tetapi dia begitu mengasihinya, bahkan dia rindu ketemu dengan adiknya Benyamin. Sehingga dia berkata making deal ya sama saudara-saudaranya supaya kalau kembali lagi suruh bawa adiknya itu Benyamin. Dan sampai karena mengasihinya, uang yang dipersembahkan untuk beli bahan makanan, gandum dan sebagainya itu dikembalikan kepada Yusuf, dimasukkan ke dalam karung-karung daripada saudara-saudaranya tersebut supaya uang itu dibawa pulang kembali. Karena begitu mengasihi, Yusuf ini tidak dendam. Dia berpikir yang positif karena dia mengasihi saudara-saudaranya. Sampai akhirnya Yakub pun pada saat dikasih tahu bahwa Benyamin diminta untuk ke Mesir, Yakub pun sebagai orang tua sempat berpikir negatif. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 42 ayat 4. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama
dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Kan? Kadang kita sebagai orang percaya masih berpikir yang negatif. Jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi tidak mau membiarkan Benyamin ini. Tetapi karena kelaparan yang sangat mendesak pada waktu itu. Sampai di Kejadian 43. Jadi mau nggak mau akhirnya berangkatlah itu Benyamin pergi ke Mesir ketemu sama Yusuf ya. Bahkan ayahnya Yakub sampai bilang, itu uang-uang dalam karung tuh kembalikan. Kita kasih double. Mungkin ada kekilafan kok sampai uang itu dikembalikan ke kita. Jadi akhirnya itu yang dilakukan oleh Yakub sebagai orang tua juga bijaksana. Dia berusaha mengembalikan, didobelin, siapa tahu ini ada kekilafan. Jadi dalam hidup ini kita harus lebih banyak berpikir positif. Jangan berpikir negatif. Kalau kita berpikir negatif itu akan merugikan diri kita sendiri ya. Padahal di dalam Kejadian 43 ayat 16 kalau kita pelajari berikutnya, ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya. Yusuf sudah menjadi mangku bumi ya, sudah menjadi penguasa di Mesir. Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah. Sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Dan orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dibawanya lah saudara-saudara Yusuf ke dalam rumahnya. Luar biasa ya, di situ Yusuf sungguh mengasihi saudara-saudaranya. Dia tidak berpikir negatif, dia tidak mau membalas dendam, tetapi dia melakukan yang terbaik. Akhirnya dikumpulkanlah di meja, diurutkanlah dari yang sulung sampai yang bungsu. Bahkan Benyamin diberi porsi yang lebih besar, 5 kali lipat. Itu saya bisa membayangkan hal itu ya. Apa saudara satu sama lain pasti lihat-lihatan, kok bisa urut dari sulung sampai yang ke bungsu, kok bisa tahu. Pasti mereka berpikir apa yang ada di tengah-tengah meja itu. Entah mereka bisa makan enak atau tidak enak, kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti sekali lagi jangan ada pikiran negatif. Kita ini harus menang melawan pikiran-pikiran negatif. Lawan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berpikir negatif itu kita memasukkan kebohongan iblis di dalam pikiran kita, mengacaukan pikiran kita, iman kita menjadi lemah, kita menjadi mudah percaya akan mitos-mitos, percaya ramalan-ramalan, pendapat-pendapat orang yang negatif, karena kita tidak memiliki iman yang kuat, karena kita memiliki pikiran negatif, kita bisa lemah. Iman kita bisa menjadi jatuh dan itu akan merugikan diri sendiri ya. Jadi sekali lagi, lakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Lawan itu segala pikiran negatif dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada pikiran negatif yang muncul, katakan, tidak terjadi dalam hidupku. Aku akan menjadi orang yang kuat. Aku akan menjadi orang yang berhasil. Aku akan menjadi orang yang sukses. Amin. Sekali lagi, saya pun juga pernah mengalami satu hal. Pada waktu salah satunya yang saya masih ingat, pada saat kuliah itu ya, saya merasakan hal yang sulit pada saat kuliah tersebut, pada saat masa-masa sekolah, dan saya pun saat ini juga mengambil satu sekolah lagi, di beauty, di bagian beauty ya. Saya percaya itu kelihatannya sulit, tetapi saya percaya, saya katakan, segala sesuatu terjadi itu atas seizin Tuhan. Pasti Tuhan memberikan kemenangan, pasti ada maksud Tuhan yang terbaik. Saya pasti berhasil, saya pasti sukses. Katakan itu, walaupun kadang belum kelihatan, tetapi kalau kita sering memperkatakan dan percaya, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi tetap semangat ya, katakan Tuhan itu baik. Tuhan pasti punya yang terbaik buat kita semua. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pegang ayat ini ya, menjadi pegangan hidup kita. Lawan pikiran negatif dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Hidup kita ini bukan ditentukan oleh manusia, tetapi ditentukan oleh siapa? Tuhan kita.
raja di atas segala raja. Jadi sekali lagi ya, kalau kita berpikir negatif itu akan merugikan diri kita sendiri. Jadi jangan suka berasumsi. Sering manusia suka berasumsi, itu memicu pikiran negatif. Kalau kita berasumsi yang tidak baik, maka itu akan merugikan diri sendiri. Kita sering melihat orang-orang sekitar kita sering melihat orang-orang di dalam gereja. Kok sekarang kok lain ya? Kok kemarin minggu lalu dia ketemu aku, dia nyapa aku, dia memberikan smile, senyum. Kali ini waktu ketemu aku kenapa ya dia ya? Kok tiba-tiba melengos gitu ya? Padahal kalau kita telusuri, orang itu tergopoh-gopoh karena ketinggalan kunci mobilnya, lupa dikunci. Jadi dia lari-lari ke parkiran untuk mengunci mobilnya. Tetapi papasan sama kita, tidak menyapa kita, dan tidak memberikan smile kepada kita, tetapi kita melihat dia, kita berasumsi sendiri. Padahal kalau kita melihat kenyataannya, orang itu memang nggak melihat kita karena dia tidak fokus ke kiri dan ke kanan. Karena dia tergopoh-gopoh, mesti lari ke tempat parkiran, karena dia lupa kunci mobilnya. Jadi sekali lagi jangan mudah berpikiran negatif dengan berasumsi tadi ya. Jadi kita harus berpikir positif. Sekali lagi jangan mudah berasumsi ya, sehingga tidak menimbulkan pikiran-pikiran negatif. Yang kemudian sering daripada kita juga apa? Suka rendah diri. Kalau rendah hati itu bagus, tetapi jangan rendah diri. Kalau rendah hati itu kita tidak sombong, kita selalu mengandalkannya. Karena memang sesuai firman-Nya, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kamu. Jadi kita tuh harus rendah hati di hadapan Tuhan. Tetapi jangan suka minder, merasa nggak mampu, merasa nggak bisa, merasa nggak sanggup, belum dicoba sudah nggak bisa. Seperti Gideon itu. Gideon pada saat disuruh Tuhan untuk mengalahkan orang Midian, tetapi Gideon sudah ditunjuk Tuhan, sudah dipercaya oleh Tuhan, tetapi dia mesti lemah. Ah Tuhan, apakah akan kuselamatkan orang Israel? Aku ini orang kecil, kaumku ini kecil, gak ada apa-apanya. Aku nih gak ada apa-apanya, Tuhan merasa lemah, merasa ndak kuat. Terus kita mulai lihat kiri kanan, dia aja yang kau suruh, mulai kita suruh orang lain. Padahal Tuhan tunjuk kita. Saya pun jujur pada waktu saya pertama kali disuruh membawakan firman Tuhan dalam Zoom. Jujur ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ini gemetar. Saya ini nggak pede, nggak percaya diri. Masa bisa nyampaikan firman Tuhan, masa bisa sharing. Mungkin kalau saya ngomong di 2 orang, 3 orang, ketemu tatap muka saya oke. Tapi kalau saya harus membagikan firman di Zoom, apalagi naik panggung, wah saya pasti gemetar ya. Secara manusia saya takut, saya khawatir, takut salah, takut nggak sesuai firman Tuhan, takut jadi batu sandungan. Itu pikiran-pikiran negatif. Tetapi saya patahkan itu. Saya tujuan utamanya mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya minta Tuhan urapi saya supaya saya bisa menyampaikan firman-Mu. Di saat saya percaya Tuhan mengurapi saya, Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan memberikan hikmat, maka saya percaya, di situ saya percaya Tuhan tidak pernah firman Tuhan yang dibagikan tidak pernah sia-sia. Apa yang ditaburkan akan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Jadi kita jangan merasa minder seperti Gideon. Padahal kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Jadi kalau kita ada masalah, selalu katakan, Tuhan aku perlu engkau. Aku perlu penyertaan-Mu Tuhan. Aku perlu pertolongan-Mu Tuhan. Aku perlu perlindungan-Mu Tuhan. Pikirkan yang positif, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Sehingga saya percaya penyertaan Tuhan terjadi, perlindungan Tuhan terjadi. Kita semua boleh menang atas persoalan kita. Jadi firman Tuhan itu dahsyat ya. Firman Tuhan itu berkuasa asal kita percaya dan melakukannya dan memberikan kekuatan dalam hidup kita saat kita lemah. Firman Tuhan itu sungguh-sungguh dahsyat. Jadi kita harus mengalahkan pikiran negatif yang mengintimidasi kita. Pikiran-pikiran yang tidak baik karena kita melihat persoalan kita. Kita harus percaya di balik setiap persoalan kita ada Tuhan.
Masalah kita kecil, kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang akan menolong kita tepat pada waktunya. Jadi jangan pesimis ya. Kalau kita belum ditolong Tuhan, jangan pesimis. Tetap katakan Tuhan baik. Aku pasti menang atas persoalan kita. Jadi sekali lagi saya kasih firman Tuhan dalam Roma 4 ayat 18. Ini salah satu firman yang menguatkan saya ya. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi firman Tuhan tuh ya dan amin. Saat kita merasa lemah, saat kita merasa tidak berdaya, katakan tetap berharap kepada Tuhan. Tidak ada dasar untuk berharap, tapi aku tetap percaya. Tetap percaya di balik masalahku ada jalan keluar, ada kemenangan. Tetap percaya ya, jangan pernah berputus asa, tetaplah berdoa. Jangan berhenti berdoa, jangan pernah kecewa, jangan pernah berasumsi, jangan pernah merasa tidak percaya diri. Percaya Tuhan mengasihi kita semua, percaya Tuhan beserta dengan kita. Ada 4 perkara yang membuat pikiran negatif ini menjadikan kita tidak bahagia dan memicu untuk kita berpikiran negatif. Apa itu? Yang memicu kita untuk berpikiran negatif. Salah satunya 4 perkara ya. Satu perkara pertama, mengasihi diri sendiri. Setiap orang sering melankolis gitu ya, sering mengasihi diri sendiri. Di dalam Kejadian 43 ayat 14, Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa nih Yakub berkata, aku nih kehilangan anak-anakku. Berat juga kehilangan. Jadi pada waktu Yakub mengizinkan Benyamin untuk pergi ke Mesir, Yakub ini mengasihani dirinya sendiri. Udahlah terpaksa aku kehilangan anak-anakku. Biarlah juga kehilangan. Jadi dia sudah menyerah sampai ada apa-apa sama dia. Yang penting selamat ini semua. Jadi ada pikiran negatif sebagai orang tua. Jadi kita sebagai orang tua harus berpikir positif. Kita sebagai anak-anak Tuhan, siapapun posisi kita, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai hamba Tuhan, siapapun posisi kita, sebagai pekerja, kita tidak boleh mengasihani diri sendiri. Tetapi kita harus tetap percaya Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi kita semua. Yang kedua, perkara apa yang sering membuat pikiran negatif kita muncul? Keras kepala. Keras kepala ini sering membuat kita berpikir negatif. Kita tegar tengkuk. Orang yang suka mengeraskan hatinya, merasa dirinya benar. Sehingga kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Tuhan tuh punya rencana yang baik buat hidup kita, punya rancangan yang baik buat hidup kita, tetapi kita ini tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Kita merasa diri kita benar. Perkara ini sering memicu untuk kita menjadi orang-orang yang berpikir negatif. Jadi kita harus menghindari untuk tidak keras kepala, tetapi biar kita panjang sabar, kita open mind ya. Kita mau menerima hal-hal yang baik, masukan yang baik, kritik yang membangun. Kita harus terima apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan lakukan. Kalau sesuai kebenaran firman Tuhan, lakukanlah. Yang ketiga, perkara ketiga, suka menyalahkan orang lain. Saat kita suka menyalahkan orang lain, di situ pikiran negatif bisa mudah untuk muncul. Itu sudah zaman abad yang lalu sering terjadi. Salah satunya tidak usah panjang-panjang, Adam dan Hawa. Pada saat jatuh di dalam dosa, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Hawa bilang pada Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Kata Tuhan. Jawab perempuan itu, ular itu loh Tuhan yang memperdayakan aku, maka ku makan. Jadi saling menyalahkan. Itu sudah zamannya Adam dan Hawa sejak manusia jatuh dalam dosa. Tetapi kita harus patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Stop. Mulai sekarang jangan suka menyalahkan orang lain. Tetapi biar kita koreksi diri kita.
Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang terakhir, 4 perkara ya, yang terakhir. Sikap acuh tak acuh, tidak mau peduli. Saat kita nggak mau peduli sama sekeliling kita, saat kita tidak mau peduli sama keluarga kita, saat kita tidak mau peduli dengan orang-orang seiman kita, saat kita tidak mau peduli dengan orang-orang di sekitar kita, maka itu akan merugikan diri kita sendiri. Kita sebagai orang percaya setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Tuhan bilang jadilah saksiku. Kita nggak boleh egois. Kita harus melihat siapa di antara saudara-saudara kita, keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Ada orang sering berpikir karena nggak peduli. Yang penting aku selamat. Malu untuk cerita tentang Tuhan Yesus. Yang penting aku selamat. Nanti kalau aku cerita kepada tanteku, kepada omku, kepada orang yang lebih tua daripada kita udah merasa minder, kita merasa nggak percaya, nanti aku dimarahi, nanti aku begini dan begini. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin, katakan jadilah saksi Tuhan. Puji Tuhan anak saya, sering saya katakan, kamu jangan malu ya cerita Tuhan Yesus sama teman-temanmu. Iya mah Pak, di sini ini kalau bicara agama memang nggak boleh, karena, sekolahnya public school, bukan Christian school, bukan Catholic school. Jadi kalau kita bicara agama di dalam sekolah memang tidak boleh. Tetapi kalau kita di luar sekolah itu boleh, dan anak-anak saya puji Tuhan melakukan hal itu. Beberapa temannya dibawa ke EGC ya, EGC itu Euro Generation ya, di Sunday school ya. Jadi dibawa ke EGC yang belum kenal Tuhan. Jadi puji Tuhan saya bilang sama anak saya, kalau kamu bawa satu jiwa, satu itu seluruh surga bersorak-sorak. Jadi kamu ada reward dari Tuhan ya. Jadi kamu kalau bawa jiwa menyenangkan hati Tuhan, kamu punya reward dari Tuhan. Dan puji Tuhan anak saya melakukan, suka cerita kepada teman-temannya. Kamu saksi mengenai hidupmu, saksi kamu ditolong Tuhan, saksi kamu jadi berkat. Supaya apa? Supaya kita pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan, jangan kita simpan untuk diri kita. Tetapi kita bagikan sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita patahkan ini segala perkara-perkara yang tidak baik dalam hidup kita ini. Supaya kita lebih mengasihinya lebih lagi ya. Sekali lagi, kalau kita mau hidup berbahagia, firman Tuhan berkata, jangan ada pikiran negatif. Kalau kita mau hidup sehat, sekali lagi, jangan ada pikiran negatif. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biar kami mulai hari ini Tuhan, kami mematahkan segala pikiran-pikiran negatif dalam hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau sungguh baik Tuhan. Seperti firman-Mu Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8 Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Untuk kami senantiasa berpikir positif. Kami boleh melawan segala pikiran negatif dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami semua boleh hidup dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin.